الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan coba membahas apa itu hakikat al-i'tikaf. Karena sekarang kita sudah berada di malam ke-22 ya, malam 22. Besok malam ganjil 23. Ada beberapa aqwal yang menyebutkan malam 23 termasuk malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan mendapatkan malam Lailatul Qadar akan Allah sampaikan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Mukhtar Asy-Shinqiti tentang beberapa poin fenomena dan hakikat tentang i'tikaf. Pertama sekali, kita harus mengetahui bahwanya i'tikaf itu adalah sunnah mahbubah indallahi ta'ala, atau sunnah mahbubah lillahi ta'ala. I'tikaf adalah ibadah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah mahbubah lillahi ta'ala, ibadah yang memang dicintai oleh Allah. Ini poinnya. Jadi poin pertama yang harus kita ketahui, kita datang ke masjid ini, kita melangkahkan kaki, kita melaksanakan ibadah qurbah, ibadah dan qurbah, pendekatan diri kepada Allah, itu yang mahbubah indallahi ta'ala, dicintai oleh Allah. Dan Allah pun menyebutkan penegasan tentang i'tikaf ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang biasa kita baca itunya dalam surat Al-Baqarah. Di tengah-tengah Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Wahai para suami, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sewaktu kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi ada penyebutan kata i'tikaf di dalam surat Al-Baqarah ini. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah kalian sewaktu kalian berniat i'tikaf dan sewaktu kalian berada di dalam masjid, janganlah sampai kalian berniat untuk melakukan hubungan suami istri. Karena i'tikaf disyariatkan untuk memutuskan hubungan seorang hamba dengan dunia. Dan pergaulan suami istri itu termasuk kelezatan dunia. Dan kita ditempa, i'tikaf itu madrasah, kata para masyayikh. I'tikaf itu madrasah yang menempa seseorang untuk menghinakan dirinya. Jadi itu ayat pertama, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Surah Al-Baqarah. Juga dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Ka'bah Baitullah untuk para tawaf, para orang yang tawaf, orang i'tikaf dan orang yang rukuk dan sujud. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Tak kala kami jadikan, kata Allah, Baitullah mathabatan lin-nas, tempat berkumpulnya manusia. Kita yakin ya,
Sampai saat ini kita tidak menemukan tempat di mana berkumpulnya umat Islam yang lebih besar kecuali di Baitullah, Masjidil Haram dan Ka'bah. Itu di mana tempat yang melihatkan kekuatan umat Islam. Para musuh Islam takut kalau melihat rombongan umat Islam berbondong-bondong menuju Masjidil Haram dalam berpakaian putih, apalagi di saat haji, akan kelihatan sekali bahwasanya umat Islam itu banyak dan kuat sebenarnya. Tapi karena fitnah dunia dan fitnah sebagainya, kita diaduk, dipecah belah. Jadi apa tadi? Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah, kata Allah, tak kala kami jadikan al-bait, itunya Baitullah, itu Ka'bah dan Masjidil Haram, mathabatan lin-nasi wa amna. Kami jadikan Ka'bah, Baitullah itu sebagai mathabah linnas, tempat berkumpulnya manusia. Wa amna, dan tempat manusia mendapatkan keamanan. Jadi di akhir zaman nanti, tak kala Dajjal keluar, ya kita yakin ya, meskipun beberapa hadis yang ya itu nggak usah kita bahas. Jadi tak kala nanti Dajjal keluar, itu tempat yang paling aman yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal itu adalah haram, lingkaran haram. Haram kan ada hududnya. Kita biasa umroh dan pergi haji, haram itu ada hududnya, itulah haram. Di antara pendapat ulama mengatakan salat di hudud haram itu sama. Jadi asalkan kita salat di dalam hudud haram, meskipun kita tidak salat di Masjidil Haram, pahalanya tetap 100.000. Ada yang berpendapat Makkah kuluha haram. Ada juga yang berpendapat Mekah itu semuanya haram. Jadi pendapat tentang salat yang berpahala 100.000 itu termasuk yang pertamanya tentunya pendapat pertama. Dia ada beberapa pendapat yang masyhur 3. Pertama Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bah. Yang kedua hudud haram. Yang ketiga Makkah seluruhnya. Ya maksud saya kita kembali. Jadi tempat aman, tempat manusia mendapatkan keamanan nanti itu di Mekah, di Haram. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan kata Allah, jadikanlah min maqami Ibrahim, dari sekitar maqam Ibrahim itu musalla, tempat salat. Makanya setelah kita tawaf disunnahkan salat 2 rakaat kan? Jadi setelah tawaf sunnah salat 2 rakaat di sekitar maqam. Oke. Terus lanjutannya, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna, dan kami perintahkan Ibrahim wa Ismail, kami perintahkan Ibrahim dan Ismail antahhira, agar dia membersihkan. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah perintah khusus datang dari langit untuk membersihkan Baitul Haram. Ini perintah, makanya ini dalil, termasuk dalil bahwasan agama Islam itu adalah agama yang bersih. Wa antahhira, tahara, bersih, suci, untuk menyucikan Baitul Haram. Nah, untuk siapa? Jadi Allah menyebutkan, untuk siapa? Apa tujuan kita membersihkan? Lit-taifina, orang yang tawaf. Jadi Allah ingin rumahnya itu, Baitul Haram itu bersih untuk orang yang tawaf. Sebegitu besarnya cinta Allah terhadap orang yang melakukan ibadah seperti tawaf. Termasuk di situ wal akifina, dan orang yang melakukan itikaf di Masjidil Haram. Dan juga termasuk nanti itikaf di masjid yang lainnya seperti itu kan. Wal akifina war ruk'i sujud, dan orang yang ruku' dan orang sujud. Satu ayat lagi di surat Al-Hajj. Wa idh bawwa'na, juga ingatlah, dimulai dengan idh. Idh itu artinya uzkur, ingatlah. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, tak kala kami serahkan, kata Allah, makanal baiti, Baitul Haram itu untuk Ibrahim, alla tusyrik bi, tapi dengan syarat kamu harus tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Maksudnya menjauhkan diri dari syirik. Terus alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Sama juga Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim di surat Al-Hajj, tahhir wa tahhir, sucikanlah tempat ini, rumahku, kata Allah, lit-taifina, untuk orang yang tawaf, wal 'akifina, orang yang itikaf, war ruk'is sujud. Makanya dari 3 ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah sangat mencintai ibadah itikaf ini, karena dia menyebutkan khusus.
Menyebutkan khusus ibadah i'tikaf ini dalam 3 ayat ini. Nah, di situ munculnya masyru'iyah al-i'tikaf. Di situ munculnya pensyariatan i'tikaf. Oke. Lalu dan i'tikaf itu selain disyariatkan, selain datang penyebutannya di Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan i'tikaf. Jadi ada beberapa ibadah kadang Rasulullah SAW tidak sempat melakukannya, tapi datang perintah seperti itu kan. Nah, seperti apa contohnya? Seperti umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya bagaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak sempat melakukannya kan. Terus puasa apa? Lau ishtu fil yaumil qabil la usumanna at-tasi' wal 'ashir. Puasa 9 dan 10 hari Asyura seperti itu kan. Nah, terus puasa seperti itu. Jadi ada beberapa ibadah yang Rasul SAW memerintahkan dan datang masyru'iyahnya, datang syariatnya, tapi tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW. I'tikaf, khusus i'tikaf, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, dan Rasul pun mengiqrar, menyetujui perbuatan itu. Jadi Rasul pun SAW waktu melihat sahabat melakukan i'tikaf, Rasul pun menyetujui dan ya maksudnya iqrar, datang iqrar dari Rasulullah SAW. Dan juga ada ijma' as-salaf wal khalaf ala anna al-i'tikaf sunnah. Sudah ijma' terjadi kesepakatan di kalangan salaf dan khalaf bahwasannya i'tikaf itu adalah sunnah dan ibadah yang dicintai oleh Allah. Jadi kita sekarang ada dalilnya dari Al-Qur'an. Kita juga ada perbuatan sahabat dan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan juga ada ijma'. Nah, ini menyatakan i'tikaf ini bukan main-main. Jadi hal yang azim, sesuatu ibadah yang azimah, ibadah yang sangat besar nilainya. Lalu poin selanjutnya, apakah ibadah ini wajib atau sunnah? Ulama membagi ada 2 kategori atau 2 hukum i'tikaf, al-i'tikaf. Pertama, i'tikaf yang wajib. Jadi i'tikaf bisa wajib dalam satu keadaan saja, satu hal. Kapan i'tikaf itu wajib? Al-i'tikaf wajibun indama nadhara al-'abdu al-i'tikaf li nafsihi. Tak kala seorang hamba bernazar melakukan i'tikaf untuk dirinya. Jadi mungkin di antara kita ada yang mencita-citakan sesuatu. Kita kan banyak cita-cita, manusia diberikan Allah nafsu, hawa nafsu, keinginan, bercita-cita. Ya Allah, seandainya anak saya sehat, seandainya bapak saya sehat, saya akan i'tikaf di Masjidil Haram. Kan banyak orang bernazar seperti itu. Ya Allah, seandainya saya bisa rujuk lagi dengan istri, atau saya dikaruniai momongan atau anak, saya akan beriktikaf, saya akan bernazar, saya akan beriktikaf di masjid, contohnya di Masjid As-Saffat dan masjid lain. Dia menentukan tempat dan waktunya untuk dirinya. Orang yang seperti ini baginya apa? Wajibun alaihi al-i'tikaf. Ini wajib. Kalau sudah bapak ibu bernazar, itu wajib melakukannya karena nazar. Dalilnya apa? Datang di kitab sahih, di hadis sahih. Rasulullah SAW waktu melihat Umar bin Khattab bernazar, lamma nazara Umar al-i'tikaf, tak kala Umar bin Khattab bernazar untuk beriktikaf, Rasulullah menyuruhnya untuk aywafiyahu, lakukan nazar itu. Maksudnya ya dilaksanakan nazar yang kamu lakukan tadi. Jadi ini dalil bahwasanya i'tikaf bagi orang yang bernazar itu hukumnya wajib. Adapun waktu dan tempatnya dia sendiri yang menentukan. Saya ingin i'tikaf di Masjidil Haram, ingin i'tikaf di Masjid Aqsa, dimanapun gitu kan, atau di masjid yang dekat rumahnya. Oke. Adapun selain itu, i'tikaf hukumnya apa? Hukumnya mustahab, sunnah. Dan akad ma yakunu istihbabu fi, dan yang paling akid, yang paling mulia waktunya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini dia. Jadi i'tikaf itu pada sepanjang tahun itu sunnah. Di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya itu di sepanjang tahun dari Ramadan dan sampai Ramadan selanjutnya itu sunnah, mustahabbah.
Kita masuk masjid niat itikaf juga boleh. Nanti kita keluar seperti itu. Kita niat masjid, masuk masjid pagi, sholat subuh sampai syuruk itikaf, niat itikaf dapat pahala itikaf. Jadi dia sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tapi yang akad mayakun, yang paling istihbab yang paling kuat itu adalah 10 malam terakhir ini. Ini yang paling paling berat, yang ininya pahalanya, paling berat, kualitasnya premium dia kan, kan seperti itu kan. Oke. Dan bagaimana Rasulullah SAW dahulunya itikaf? Jadi Rasulullah SAW memulai itikafnya dari 10 malam pertama. Jadi dari 10 malam pertama Rasulullah SAW sudah mulai itikaf. Habis 10 malam pertama dilanjutkan dengan 10 malam kedua. Habis 10 malam kedua dilanjutkan dengan 10 malam terakhir. Jadi full Ramadan. Misalnya kalau paket umroh ada paket full kan. Rasulullah SAW paketnya full. Kita mungkin 10 ya. Paling kuat di antara kita itu 10 malam terakhir. Ya ada yang 1 hari 2 hari boleh. Dia tidak mesti 10. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Jadi Rasulullah SAW sebagai qudwah itu beritikafnya apa? Dari mana? Dari awal Ramadan Pak ya. Awal Ramadan. Habis 10 malam pertama lanjut 10 malam kedua. Habis 10 malam kedua lanjut ke 10 malam ketiga gitu. Full Ramadan ya. Terus itikaf ini sengaja dipilih oleh Allah. Nah, ini ibadah yang dipilih oleh Allah untuk apa? Seperti saya bilang dari awal, itikaf adalah madrasatu as-solihin, madrasahnya orang-orang soleh. Maksudnya kita ini bagaikan di karantina. Kita ditempa untuk memang berusaha melupakan dunia sementara. Jadi makanya kata para masyayikh, itikaf ini jauh lebih mulia kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para rohib, para pastur. Mereka kan mengekang diri mereka dari beberapa syahwat dan beberapa keinginan nafsu dunia. Akan tetapi itikafnya umat Islam jauh tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena kita itikaf kalau dibandingkan waktunya itu cuma berapa persen dari sepanjang tahun. 1 tahun berapa hari? 360 lebih kan? Itu yang kita disunnahkan yang paling afdol, yang waktu yang paling baik itu cuma 10. Coba berapa persen itu? 10 banding 350 lebih. Itu cuma sedikit. Tidak sampai 10% kan? Cuma 3% atau lebih 4%. Nah, itu pertama dari segi waktu. Terus dari segi tempat, Allah memilih tempatnya itu adalah di masjid. Kan bisa saja Allah menyuruh. Kan ibadah yang memiliki tempat khusus diantaranya apa? Itikaf. Itikaf harus di masjid. Tawaf harus di Ka'bah, di Baitullahil Haram. Apalagi puasa tidak memiliki tempat yang khusus kan? Berzikir, apakah ada tempat khusus untuk berzikir? Tidak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Seorang mukmin itu, orang soleh itu berzikir dari waktu duduk, berdiri, seluruh waktu dia berzikir. Di rumah, di pekerjaan, di atas kendaraan kita berzikir. Tapi itikaf, bisakah itikaf di atas kendaraan? Bisakah itikaf di kantor? Bisakah itikaf di rumah? Tidak. Nah, jadi itikaf memiliki khususnya, memiliki poin-poin khusus. Dia cuma dilakukan di masjid Allah. Dan masjid dalam hadis sahih disebutkan afdalu biqa'il ardi. Jadi masjid adalah tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Tanah-tanah yang paling mulia adalah masajidullah. Jadi yang tempat paling mulia di bumi ini adalah masajidullah. Masjid tempat paling mulia. Kenapa? Karena di masjid dikhususkan untuk ibadah. Makanya jangan sampai kita itikaf tapi datang untuk memindahkan kebiasaan kita yang di rumah ke masjid. Jangan. Cukup kalau ingin ngobrol cukup sebelum Ramadan, sudah habis waktunya. Kalau untuk chatting atau apa semuanya mengupdate status sudah cukup, sudah bukan waktunya sekarang. Jadi masjid bukan waktu untuk juga bukan waktu untuk berdagang, kan dilarang kan berdagang di masjid seperti itu. Jadi masjid ini khusus. Masjid ini Baitullah, rumahnya Allah. Nah, dan kita itu adalah Dhaifullah. Dan kita adalah tamunya Allah. Makanya kenapa saya bilang di awal Allah sangat bahagia dengan kita, karena kita tamu. Bayangkan orang yang dermawan,
Kita bayangkan seseorang yang sangat dermawan kepada manusia. Dia sangat dermawan terhadap saudaranya contohnya. Tak kala kita datang bertamu, apa yang dilakukan? Pastinya dia senang. Dia senang ada orang yang akan dia sedekahi. Maksudnya ada orang yang dia bisa berbuat baik. Kalau orang dermawan kan seperti itu. Kecuali orang yang pelit ya. Orang pelit baru datang SMS, wah ini nih mau minjam uang ini. Wah ini nih seperti kayaknya ini mau minjam kan. Tapi kalau orang dermawan, datang orang ke rumahnya dia langsung gembira. Dia merasa dia ini dibutuhkan. Dia merasa dia bisa bermanfaat bagi manusia. Ini orang yang dermawan. Dan Allah akramul akramin. Rabbuna, Allah sebagai Rabb itu memiliki lahu khazainus samawati wal ard, memiliki khizanah langit dan bumi ini di tangannya. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada kan? Kullu dzalika 'ala Allah yasir. Semua hal di dunia ini bagi Allah mudah. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi, tak kala kita datang sebagai tamu Allah dan Allah Maha Pemurah, zat yang sangat pemurah, tidak ada tandingannya, tentunya Allah akan berikan apa yang kita minta. Makanya pentingnya nanti Syekh Syinqiti menegaskan pentingnya nanti as-sidqu wal ikhlas fil i'tikaf. Jadi penting nanti kita memang benar-benar menuluskan mengulang lagi niat di awalnya kita i'tikaf itu untuk apa. Nah, itu perlu nanti kita ulang lagi, kita perbaiki lagi niatnya. Seandainya ada niat yang tidak yang macam-macam itu perlu diluruskan lagi. Jadi Allah butuh orang yang tulus dalam beribadah ini, terutama i'tikaf. Karena 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang utama di sepanjang tahun. Ini malamnya ya. Kalau siangnya yang utama kapan? Ini 10 malam yang utama. Kalau siang yang utama kapan? Itu 10 hari di bulan Muharram, di awal di bulan Zulhijjah ya. Nah, seperti itu. 10 ayamul ashr. Nah. Kalau malam yang paling utama di malam sepertiga terakhir bulan Ramadan. Jadi kita datang sebagai tamu Allah, yang Allah inginkan apa dari kita? Ketulusan, niat tulus datang untuk agar Allah mengampuni kita, membebaskan kita dari api neraka, membebaskan keluarga kita, sanak saudara kita, bapak ibu kita, itu yang kita inginkan. Dan Allah maha luas rahmatnya. Rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah luas, maha luas, meliputi segala sesuatunya. Oke. Jadi ini sengaja dipilih. Terus, dan kita sudah bahas tadi i'tikaf adalah madrasah ya, madrasatu sholihin wa manzilul arifin. Jadi i'tikaf ini madrasah yang menempa diri agar apa? Agar kita merasakan ladzatul ubudiyah. Ini dia, ini diantara ghayatul i'tikaf. Tujuan kita i'tikaf itu agar apa? Selain kita melupakan dunia, kita, kata para masyayikh, ghayatul i'tikaf adalah al-isy'ar atau antasy'ura ladzatul ubudiyah, ladzatul munajah, lezatnya, nikmatnya berubudiyah, nikmatnya salat, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya membaca Al-Qur'an. Nah, itu yang kita cari. Sudahkah Bapak mendapatkan itu? Kira-kira gimana? Setelah berbuka apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa semangat untuk qiyam atau malah waduh, sholat lagi gitu kan? Habis berbuka, aduh, harus isya, aduh, baru bentar kok sudah isya. Ini belum ada rasa nikmat di dirinya. Tapi kalau ayo akhi, sebentar lagi kita akan sholat, ayo buruan. Nah, ini orang yang sudah ada. Nah, ini yang kita cari. Bagaimana kita menyambut datangnya sholat itu, menyambut datangnya isya. Biasanya isya ya, beratnya itu di isya, karena kita perut habis penuh. Jadi baru duduk habis iftar, baru nyantai-nyantai, baru apa kan? Aduh, sudah datang, sudah isya ini. Ini belum ada lezat ibadah itu apa? Nikmatnya ibadah itu belum ada. Jadi orang yang sudah ada, dia tuh tahu kapan waktu masuk. Sudah isya. Sudah mau isya 10 menit lagi nih. 10 menit lagi isya. Ayo buruan ayo kita siap-siap. Wudhu apa semuanya. Itu berarti dia sudah lezat. Dan tarawih yang salat tarawih itu tidak ada apa? Aduh, masih banyak ya. Ini sudah rakaat keberapa ya? Maksudnya kita ini kan kalau di sini berapa, Pak? 4-4-3 ya? Oh, 2-2. Nah, ya. Nah, ini biasanya kan sudah rakaat sudah lewat rakaat ke-8. Aduh, masih banyak ya. Nanti ada jamaah kan?
Mas masih banyak ya Mas? Masih banyak ya. Berapa rakaat lagi ya? Ini dihindari. Jangan sampai kita merasa apa yang kita lakukan itu berat. Jadi jangan sampai kita beribadah itu melepaskan tanggung jawab. Jangan sampai. Kita itikaf. Itikaf itu gunanya agar kita merasakan apa tadi? Ladzatul ubudiyah. Lezat dan nikmatnya beribadah itu. Nah, ini yang kita cari. Makanya Rasulullah SAW apa yang dia lakukan dan para soleh. Rasulullah SAW dalam riwayat yang masyhur kita dengar, tawarromat qadamah. Dia qiyamul lail, Rasulullah SAW qiyamul lail itu sampai kakinya ini tawarromat. Apa arti tawarromat? Bengkak. Belum ada ya di antara kita bengkak karena qiyamul lail ya. Yang ada paling bengkak karena sepatunya sempit atau seperti itu kan, atau bengkak mungkin karena main futsal, atau bengkak kenapa? Nah ini harusnya kita bengkak. Jadi kenapa sampai bengkak? Karena Rasulullah SAW qiyam tidak merasakan apa, karena saking nikmatnya tidak tahu bahwasanya kakinya sudah bengkak karena menahan beban. Jadi kan kalau kita berdiri kan beban kan ditahan oleh kaki. Jadi karena lama berdirinya Rasulullah SAW sampai bengkak. Di riwayat lain hatta tafattorat itu pecah sudah kakinya ini, pecah karena menahan beban selama itu. Lama Rasulullah SAW lama qiyamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang kita cari. Coba waktu kita baca Al-Qur'an, coba dirasakan lezatnya membaca Al-Qur'an. Coba dirasakan. Jadi kata Syekh Muhammad Syinqiti ini, orang yang dihalangi oleh Allah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, ini orang yang perlu kita menangisi dia. Maksudnya harusnya kita menangisi orang yang seperti ini, orang yang tidak mendapatkan, yang Allah halangi. Jadi seakan-akan Allah menghalangi, ada pintu penghalang antara dia dengan nikmat beribadah itu. Pasti ada sebabnya. Jadi pada dasarnya seorang mukmin itu pasti merasakan nikmatnya berbeda. Mungkin pernah suatu ketika kita bersama, pernah suatu malam mungkin atau beberapa kita merasakan waktu kita berdoa dan kita menangis, hati ini bergetar gitu. Jadi kita merasakan seakan-akan masalah itu, seakan-akan dunia itu perasaan seperti itu yang kita cari. Jadi seakan-akan kita merasakan hubungan kita dengan Allah itu dekat. Jadi kita merasakan seakan-akan Allah itu mendengar apa yang kita doakan. Nah, ini yang kita cari dalam itikaf. Ladzatul munajah, lezatnya bermunajat. Dan jangan sampai kita dimahrum, orang yang dihalangi, orang yang tidak mendapatkan lezatnya ibadah ini. Jangan sampai, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita dihalangi oleh Allah mendapatkan lezatnya ibadah ini. Baik itu zikir, baik itu qiyamul lail, baik itu salat qiyamul lail, terus baik itu tilawatul Quran dan ibadah lainnya. Nah, terus hal-hal yang penting yang harus kita ingat sekali, yang dari awal yang sudah saya sampaikan juga, pentingnya ikhlas tadi. Ikhlas dalam itikaf. Ikhlas ini seperti apa? Jadi seakan-akan seperti ini. Jadi kita ini seakan-akan kalau seandainya diizinkan bagi kita semua itikaf di tempat yang tidak diketahui orang. Jadi kita berniat, ya Allah, seandainya aku bisa itikaf di tempat yang jauh dari pandangan manusia, yang jauh dari pendengaran manusia, sungguh akan saya lakukan. Gitu. Itu pertama poin ikhlasnya. Jadi kita tidak ingin itikaf kita ini diketahui oleh orang. Dan kenapa kita tetap itikaf bersama seperti ini ya? Karena nggak ada opsi lain. Jadi dalam hati kita berasa sedih. Ya Allah, sebenarnya saya ingin itikaf di masjid yang kosong, yang tidak ada orang. Pokoknya kita ini menginginkan mau benar-benar ubudiyah ini, ibadah kita ini memang khusus. Makanya Rasulullah SAW, orang yang paling khusyuk di antara kita, apa yang dia lakukan? Rasulullah SAW punya kubah. Jadi sunnahnya itikaf, saya tidak tahu apakah di sini sudah panitia menyediakan ini. Jadi kalau dulu di Mesir ada tenda-tendanya dibuat tali. Saya tidak tahu kalau di sini bisa dikondisikan atau apa. Jadi dibuat tali memanjang berapa gitu, nanti dibuat petak. Jadi tali terus nanti ada hijab ya, kayak kain panjang, nanti terbentuk masing-masing itu 1x1 lah, 1,5 x 1,5 itu khusus satu orang. Itu bisa dikondisikan. Dulu di Masjid Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang muhadits di Mesir, dulu ada tempat kosong, jadi masjidnya luas memang,
ada tempat kosong di atas, itu memang dikondisikan bagaimana buat petakan-petakan seperti itu. Kayak kalau Rasul kan memang kubah dia, memang bahasanya kubah itu memang kayak tandu, memang kayak khusus gitu, tempat khusus. Jadi masuk ke dalam mu'takaf. Jadi mu'takaf itu tempat sudah kayak kemah, bahasa kitanya mungkin kayak kemah ya, kayak kita pramuka kan. Nah, jadi ada kemah gitu, jadi kita masuk di situ. Itu tujuannya apa? Agar benar-benar kita itu memang 100% terhubung kepada Allah dan terputus dari dunia. Itu yang diinginkan. Jadi memang zikir kita itu kita tidak mendengar orang dan tidak ada melihat orang. Jadi memang fokus dengan ibadah. Itu sebenarnya sunnah yang hilang, yang belum yang belum bisa kita kondisikan ya. Mungkin suatu saat insyaallah bisa dikondisikan. Jadi ada memang dibuat. Kalau di Masjidil Haram saya tidak pernah melihat. Mungkin ada sekarang pun di perluasan Abdul Malik itu juga belum ada. Kita saja mungkin tetap ya sulit ya. Mungkin tidak semua masjid bisa dikondisikan membuat kubah itu. Ini sunnah yang mahjur, sunnah yang jarang bisa dipraktekkan. Memang mungkin kondisi masjid atau apa kan. Nah, jadi itu yang harus kita rasai. Jadi kita berharap iktikaf itu memang ada privasi, kita tidak banyak bermuamalah dengan manusia. Secukupnya saja. Bahkan kata Syekh Syingkiti ini, bahkan orang yang benar-benar merasakan nikmatnya iktikaf itu sampai-sampai waktu dia ke toilet itu dia merasa menyesal. Aduh, kenapa saya harus buang air? Kenapa saya harus keluar dari masjid? Jadi kalau sudah sampai derajat memang benar-benar kita sudah mendapatkan nikmatnya ibadah itu, nikmatnya ubudiyah iktikaf itu, sampai-sampai waktu kita buang hajat, kita tuh menyesali itu. Aduh, kenapa saya harus sering kali buang hajat? Kenapa? Jadi sampai-sampai itu perasaannya. Nah, itu mungkin sulit ya, tapi kita niatkan itu. Niatkanlah kita menjadi orang yang terbaik dalam iktikaf ini. Orang yang terbaik semasjid inilah, paling kurang semasjid ini kita orang yang terbaik iktikafnya. Orang yang tidak banyak waktunya terbuang, selalu berusaha mendapatkan tujuan tadi, lezatnya. Nah, karena Rasulullah SAW contoh kita, teladan, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tidak pernah henti hubungannya dengan Allah, malah membuat kemah kayak tadi kan, saya bilang seperti itu. Menyatakan bahwasanya iktikaf itu memang memutuskan hubungan dengan dunia luar dan memang ke atas, hubungan ke atas itu selalu dijaga dihidupkan. Dengan apa? Zikir, tilawatul Quran, dengan sholat, menangis seperti itu ya. Dan jangan sampai ada beberapa hal nih. Ya, jangan sampai kita menjadi perusak ibadah orang. Ini yang perlu mungkin perlu penegasan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi perusak ibadah orang. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh. Jadi kadang ada orang yang dia tidak senang kecuali kalau ngajak orang ngobrol, atau mungkin dia tidak senang kecuali dia buat masalah atau buat keributan atau apalah. Jadi intinya dia selalu komplain, apa-apa komplain. Ini jangan sampai. Ini 10 malam terakhir ini waktunya berharga. Jangan sampai kita ini jadi orang yang kita sumber masalah. Ya, jadi jangan sampai ya. Ya nauzubillah ya, mudah-mudahan di masjid ini tidak ada. Tapi di kalangan sahabat pun ya. Kenapa bilangan malam Lailatul Qadar ini diangkat? Karena kan terjadi percecokan. Ya kan, sempat terjadi percecokan, makanya Rasulullah SAW diangkat, tidak diberitahu. Nah ini, jadi ini sensitif nanti. Ini akan datang ujian. Jadi kita yang lagi sabar mungkin kita sabar beribadah, tapi kita mungkin tidak sabar lisannya ingin ngobrol ngomong tidak baik sama saudara. Orang mungkin sabar ya, dia sabar untuk qiyam, dia sabar untuk tilawatul Quran, tapi melihat saudaranya berbuat yang ini, dia mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya menimbulkan perasaan tidak enak. Atau kalau kita biasanya dulu kalau di Mesir kita berebut, kita malah dimarahi. Jadi ada percecokan di masjid karena berebut saf pertama. Jadi si bapak biasanya, mohon maaf ya, ada seorang, kalau dulu ada seorang bapak yang dia tidak mau kursinya digeser, dan dia menghilang. Jadi zuhur asar dia menghilang, kita nggak tahu. Pas ini, jadi kursinya
barang-barangnya kan ada kursi. Kalau ini kan ada kursi, ini kan ada kursi yang tempat sandaran. Ini nggak ada ya. Nah, itu ditaruh aja di saf pertama. Nah, ini nanti sumber masalah di situ. Dia tahu fadilahnya apa saf pertama, tapi dia keluar nggak tahu di mana. Orang sudah kita sikut-sikut, maksudnya saf pertama biasanya kan masjid kan sampai gini kan. Maksudnya karena semangatnya ingin mendapatkan saf pertama, jadi ada ruang dikit, geser lagi ya. Maksudnya sampai sholat itu di saf pertama itu biasanya kalau di bahkan Masjidil Haram enggak. Masjid Nabawi pun meskipun enggak saf pertama aja sudah dempet-dempetan kan. Nah itu biasanya di masjid yang sunnah, yang notabene sunnah itu saf pertama tuh, perjuangannya berat itu. Sebelum azan orang sudah naruh siwak lah, naruh ini, itu tidak boleh. itu dilarang oleh imam masjid waktu itu. Maksudnya kalau kita mau menghagas, jangan ya maksudnya kalau kita mau pergi lama jangan dihagas. Maksudnya jangan dihagas tuh, jangan di booking tempatnya, jangan di kan biasa tuh orang tuh naruh siwak, naruh parfum, naruh handphone apa gitu. Kalau di daerah Arab ya, nggak tahu kalau di sini ada nggak pergulatan atau ada nggak perlombaan menuju saf pertama? Kayaknya nggak, belum ya. Jadi ada di sebagian masjid ada itu perlombaan bagaimana mendapatkan saf pertama. Jadi itu dan itu terjadi percocokan, sempat kemarin itu terjadi percocokan. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi kalau sudah kita tidak dapat sudah alhamdulillah, nah gitu seperti itu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita jadi sumber masalah. Jadi kita harus sabar. Kita sabar dalam ibadah, kita juga sabar melihat saudara kita. Dia lama di toilet, ya udah tungguin aja, nggak usah digedor-gedor. Oh, ayo, sudah berapa menit nih ya. Jadi sabar ya, harus sabar biasanya. Nah, seperti itu. Dan poin lagi penting dalam ibadah. Dalam ibadah itu yang harus kita kedepankan dalam perasaan ya, kita harus husnuzon kepada Allah. Apa maksudnya? Jadi kita dalam berdoa, kita itikaf apa semua, kita husnuzon, kita memang harus berprasangka baik kepada Allah. Allah menerima amal ibadah kita. Kita berprasangka baik, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berprasangka baik pada Allah, Allah menerima taubat kita, menerima seluruh amal baik kita. Nah, rasa husnuzon itu nanti akan membuat kita semangat beribadah. So kalau kita sudah suuzon, sepertinya nih tidak mungkin ini. Aduh, saya rasanya kurang. Aduh, saya pulang sajalah. Sepertinya saya tidak. Jangan pernah berputus asa. Kita selalu kedepankan persangka baik. Aduh, meskipun saya terlambat datang, meskipun saya tidak masuk dari malam ke-21 atau malam ke-20, meskipun saya tidak datang di awal, tapi saya berusaha menjadi yang terbaik. Nah, jadi selalu kita kedepankan husnuzon kepada Allah. Jadi Allah itu bisa membaca. Allah tuh memperhatikan hambanya. Kita ini diperhatikan oleh Allah. Allah syahidun ala ibadih. Banyak ayat kan? Wa kafa billahi syahida. Allah tuh menyaksikan kita semua. Ilmu Allah tuh luas, tidak terbatas. Jadi Allah bisa menyaksikan siapa di antara mu'takifin ini, orang-orang itikaf ini yang benar-benar menginginkan ampunan dari Allah. Siapa di antara mereka yang benar-benar menginginkan ridho dari Allah. Dan siapa di antara mereka yang benar ingin berubah waktu keluar dari itikaf ini. Sebab banyak contoh-contoh baik dan juga banyak contoh-contoh yang kurang baik. Contoh baiknya yang disampaikan oleh Syekh Syengkiti, ada di antara orang yang setelah selesai itikaf dia jadi terbiasa qiyamul lail. Nah, ini yang kita inginkan, ini hasilnya kan. Dan ada juga orang yang selesai itikaf dia jadi terbiasa membaca Al-Qur'an. Yang dahulunya dia entah kapan khatam Al-Qur'an, sekarang setelah itikaf hampir tiap bulan khatam Al-Qur'an. Nah, ini berarti itikafnya membuahkan hasil. Setelah itikaf dia mudah berzikir kepada Allah, mudah lisannya ini untuk berzikir dalam menunggu bis di dalam kendaraan, astagfirullah, murah hatinya itu. Ini orang yang berhasil dalam itikafnya. Ini nanti yang kita inginkan. Jadi setelah selesai itikaf kita berharap qiyamul lail mudah, puasa sunnah pun setelah ini mudah, berzikir seluruh amal kebaikan tuh rasanya tuh mudah kita lakukan, dan kita pun semangat berbondong-bondong ke masjid, pokoknya semangat melakukan amal soleh. Ini yang kita inginkan. Ini sebenarnya natijah hasil dari itikaf itu. Dan ada juga contoh yang jelek, contoh yang buruk. Malah setelah selesai itikaf sudah itikafnya sudah ya maksudnya jadi gini. Ada kalanya ria atau ujub itu datang setelah amal berakhir. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang itu ada 3 dalam ikhlas dan ria.
Ada yang memang dari awal dia tidak ingin ikhlas. Nah, ini orang yang tidak akan dapat pahala apa-apa. Jadi dari awal niatnya itikaf sudah tidak ikhlas sudah. Niatnya apalah pokoknya, atau malah-malah jadi mata-mata kan, ada yang nauzubillah ya. Atau pokoknya niatnya dari awal sudah tidak ikhlas. Sudahlah, daripada bosan di rumah mendingan saya ikut itikaf bareng-bareng. Nah, ini sudah dari awal tidak ikhlas. Itu golongan pertama. Ada golongan kedua, dari awal dia ikhlas, saya ingin memperbaiki diri, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Tapi di tengah jalan atau di pertengahan amal itu ada penyebab yang menyebabkan dia mulai goyah. Mungkin kalau yang bujang ada calon apanya kan, mertuanya datang, langsung sholatnya langsung ini kan, langsung sah pertama gitu kan, langsung ini ada, jadi ada nanti ada sebab-sebab yang menggoyang keikhlasan ini. Jadi keikhlasan itu juga diuji sama Allah. Ada orang dari awalnya ikhlas, di pertengahan jadi goncang. Mungkin direkturnya sholat di samping dia, ada direktur. Astagfirullah. Jadi malah lebih, jadi ibadahnya malah ya ada orang seperti itu. Pas dilihat dia lebih khusyuk. Ada seperti itu gitu kan? Karena ada penyebab. Itu ujian dalam beramal. Nah, ada lagi ini yang paling kita yang sesali ya. Amalan sudah selesai, amalan sudah habis nih. Dari awal dia ikhlas, pertengahan ikhlas, selesai ikhlas. Tapi setelah selesai malah muncul ujub. Muncul kesombongan. Nah, ini bisa kehapus pahala tadi. Nah, ini kita bermohon berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti kita sudah merasakan nikmat ibadah, tapi jadi ini ujian itu datang di mana-mana. Jadi setan itu ya semuanya ya, ujian itu nggak bisa di sini lewat sini, nggak bisa lewat ini lewat ini. Semuanya musuh kita berusaha agar menggagalkan ibadah tadi. Jadi kata Ibnu Qayyim, golongan ketiga di awal, pertengahan, akhir dia tetap ikhlas. Setelah dia melakukan ibadah itu muncul ujub dan sombongnya baru muncul. Waduh, sepertinya saya nih yang paling hebat kemarin itu itikaf ya. Kamu nih kalau mau belajar sama saya aja gitu kan. Nanti saya ajarkan bagaimana itikaf yang terhebat. Nah, ini nanti kadang muncul nanti ujub, terus muncul kebanggaan. Ini nih, dulu saya di sini nih. Saya sholat di sini nih, nggak pernah lepas ini. Ini imam pun salah saya benerin gitu kan. Imam. Jadi kadang ujub itu datang belakangan, jangan sampai. Apa tadi? Husnuzon, terus kita menjaga amal ibadah. Nah, terus pesan ya selanjutnya masih ada waktu Pak ya? Ya dikit lagi ya. Terus kita lanjutkan. Pesan di antara pesan Syekh Muhammad Syinqiti, katanya carilah teman yang membantu kita dalam beribadah. Ini butuh. Jadi kita harus cari nih, maksudnya perhatikan teman sekeliling itikaf. Ini ada kelompok nggak Pak? Biasanya kita dibagi kelompok, nggak ada kelompoknya? Bebas gitu aja. Ya. Jadi biasanya kalau ada kelompok, kalau ada ya macam-macam ya. Itu kan tidak harus dilakukan itu kan. Jadi carilah teman itikaf yang memang benar-benar membantu kita dalam beribadah. Maksudnya apa? Ya maksudnya jangan sampai kita sudah semangat, kita sudah siap untuk ini berzikir apa semuanya, tapi teman malah ngajak ayo keluar dulu ya. Masa tadi perbukaannya nggak ini, ayo kita ke Starbucks dulu atau kita kemana beli sesuatu dulu, nggak apalah, kan untuk makan, keluar dikit kan nggak apa-apa. Allah juga tahu kok kita kan butuh makannya. Ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita dapat teman yang malah mengendorkan semangat ini. Harusnya kita dapat teman itu, kita lagi mau tidur, mau istirahat, lihat-lihat, bapak itu masih menangis ini. Waduh, gimana nih? Saya masih tidur, ini si bapak masih menangis. Ini orang, jadi yang orang seperti itu yang harus kita dekati. Yang kita sudah mau semangatnya kita udah mau istirahat, kita lihat, waduh, si bapak tadi akhi tadi dia dari tadi sibuk aja baca Quran, khusyuk dia. Ini yang kita cari. Orang yang tak kala kita lemah imannya, dengan melihatnya dia, hati ini jadi semangat. Itu yang kita cari. Karena mohon maaf ya, memang berbeda-beda tingkatan kekhusyukan, tingkatan amal ibadah kan berbeda di antara kita semua. Enggak semuanya yang benar-benar kuat gitu dalam khusyuk, dalam ini semua. Makanya jangan sampai teman kita dalam beribadah di sini, itikaf ini, teman yang malah menghancurkan semangat ini. Kayak tadi,
kita disuruh keluar mencari makanan, ya nggak apa-apa, keluar mencari makanan boleh, tapi jangan sampai apa? Jadi itikaf itu sebenarnya itu penghinaan diri kita tuh harus kita hinakan sebenarnya. Kita injak, maksudnya istilah bahasanya kita injak-injak diri ini, maksudnya kita tidak berikan apa yang dia inginkan, tidak kita berikan semua yang dia inginkan. Karena kalau kita tetap senang, kalau kita tetap merasakan kenikmatan, sudah pudar, sudah apa rasa kekhusyukan itu. Makanya kata salah seorang masyayikh yang pernah bilang, beda antara ibadahnya para sahabat dengan kita saat ini. Mereka tidak diberikan kemerlapan dunia ini, tapi mereka diberikan kekhusyuan dalam hati mereka. Mereka diberikan rasa memang benar-benar khusyuk dalam hati ini. Memang ibadah itu memang terasa nikmatnya. Kita diberikan seluruh kenikmatan dunia, akses semuanya terbuka lebar pada saat ini, pada zaman era modern ini, tapi kita rasanya sudah apa? Ruhnya salat itu tidak ada. Makanya Bilal, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, kata Rasulullah SAW, ayo, buatlah kami bahagia dengan salat. Arihna itu maksudnya, ij'al lana rohah, berikanlah kami rohah itu istirahat, sesuatu yang berbahagiakan. Bahagiakanlah diri kami dengan salat. Kita biasanya apa? Kalau datang waktu salat, salat lagi. Nauzubillah ya, maksudnya, udah waktu masuk salat nih, pekerjaan belum selesai, udah salat aja. Jadi itu yang hilang, ruh. Makanya al-khusyu'u ruhus shalah. Khusyuk itu ruhnya salat. Nah, jadi kalau kita banyak melihat kisah para tabi'in dan para salaf, mereka itu salat itu memang ada ruhnya. Nah, ini yang hilang. Ini yang kita cari di itikaf. Kita mau merasakan bagaimana amalan kita itu rakaat gerakan salat itu kita maknai, kita dalami, kita memang benar-benar resapi, terus membaca Al-Qur'an, bagaimana kita ingat bahwasanya yang kita baca itu adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, terus adalah itu kalamullah. Nah, ini yang harus kita resapi. Bagaimana kalau kita berzikir itu kita ingat bahwasanya fadhkuruni adzkurkum. Kita ingat bahwasanya tak kala kita berzikir, Allah juga ingat terhadap kita. Allah sebut itu. Jadi Allah kalau menyebut hambanya sebut dengan namanya langsung. Fulan, ibnu Fulan. Allah tahu kan? Allah mah tahu sebut nama. Fulan ibnu Fulan telah menyebut sebut semuanya. Nah, kita inginkan itu. Yang terakhir Pak ya, kita tutup ya. Yang terakhir, kita juga berikan hak orang yang di samping kita. Jadi dalam hadis sahih disebutkan, inna li badanika alaika haqqan wa inna li limalika alaika haqqan wa li zaujika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan. Banyak itu kan. Jadi banyak hak yang harus kita jaga. Jangan sampai kita pergi itikaf bapak ibu terbengkalai. Jadi kita juga harus minta izin. Jadi kata para masyayikh, kalau kita pergi itikaf tanpa minta izin itu tidak boleh. Harusnya sebelum kita itikaf tadinya kita minta izin dulu sama bapak ibu. Bu, Pak, saya mohon izin mau itikaf. Berarti 10 hari ini saya tidak mungkin agak berhenti berbakti, maksudnya tidak bisa langsung. Kalau sebelumnya kita bisa langsung berbakti kepada orang tua, ya apa yang diinginkan bapak ibu bisa kita lakukan dan bisa kita sediakan. Nah, seharusnya dalam waktu 10 hari ini kita minta izin dulu. Bapak ibu, mungkin saya tidak bisa datang lagi ke rumah, atau mungkin saya tidak bisa membantu ibu bapak selama 10 hari. Nah, saya minta izin. Kalau bapak ibu tidak mengizinkan, sudah nggak usah pergi itikaf, itu kata para masyayikh. Terus kita juga minta izin sama istri, karena istri kita juga memiliki hak. Kalau seandainya kita takut istri kita akan dapat musibah atau dapat fitnah nanti kalau daerah kondisinya tidak aman, mungkin kita bagi 1 hari itikaf, 1 hari di rumah. Terus anak kita juga kita harus minta izin, sebab anak juga memiliki hak terhadap orang tuanya. Jadi hak-hak itu dilakukan dulu, diselesaikan. Jangan sampai kita memang ibadah ya, tapi kita harus ada care, peduli dengan orang sekitar kita yang memiliki hak berkaitannya. Dimulai dari bapak, ibu, istri, kalau suami, kalau dia perempuan berarti minta izin ke suaminya. Itu harus ditunaikan dulu. Kalau itu terhambat, bapak ibu tidak setuju, contohnya mungkin bapak ibu kita tidak paham tentang itikaf, terus sudah kita terangkan tapi tidak juga paham, tetap dia ingin, dah kamu di sini aja, ngapain itikaf di situ, nggak ada manfaatnya, contoh seperti itu, ya kita harus taat. Jadi itulah ujiannya. Berarti dalam diri kita, dan Allah Maha tahu. Boleh jadi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, akan tapi kita tidak itikaf. Itu bisa jadi kalau Allah berkeinginan Allah bisa beri. Karena melihat
ketulusan hati seorang hamba itu Allah bisa beri. Kan banyak kisahnya. Ada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah tapi masuk surga. Banyak kisahnya kan? Ada laki-laki yang membunuh berapa? 100. Ada perempuan berzina di Bani Israel yang cuma memberi air minum terhadap binatang yang hina, itu yang anjing, itu dimasukkan Allah ke dalam surganya. Jadi permasalahannya karena ini itikaf ini kan sunnah. Ya memang sunnah yang dicintai oleh Allah, tapi ada hak-hak yang harus kita jalankan dulu. Makanya pesan para masyayikh minta izin dulu. Tapi ini kita udah kepalang surah itikaf ya. Nah, jadi nggak apa-apa, ditelepon orang tua atau apa, diselesaikan hak-haknya dikelarkan. Ya mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan memang diberikan oleh Allah, kita tetap husnuzon. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar itu kita dapati nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita buka atau apa enggak? Ada yang mau ditanyakan atau kita sudahkan? Kita sudahkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.